Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen pada pertemuan 6. Pada pertemuan 6 ini, materi kita membahas Sistem Informasi Manajemen dalam konsep ataupun bidang pemasaran. Sebelum masuk ke teori, kita tentunya harus memahami apa itu pemasaran dan juga apa itu pasar. Nah, pasar sendiri pada umumnya memang adalah merupakan tempat bertemunya antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Tapi dalam konteks bisnis ataupun manajemen, pasar sendiri adalah konsumen kita. Katakanlah kita sebuah perusahaan yang memiliki produk minuman, maka pasar kita adalah mereka yang kemungkinan akan membeli produk kita mungkin dari usia 15 tahun hingga 30 tahun. Itu adalah pasar kita. Kemudian sedangkan pemasaran adalah proses aktivitas di mana aktivitas ini berupaya untuk mengenalkan produk ataupun jasa kita kepada pasar dan bagaimana produk kita ini agar bisa dibeli melalui pendekatan-pendekatan khusus. Nah, misalnya menggunakan periklanan, kemudian menggunakan metode-metode yang tepat seperti media sosial dan lain sebagainya, sehingga produk kita bisa sampai kepada konsumen. Nah, selanjutnya dalam entitas pasar ataupun pemasaran setidaknya ada 7, yaitu pertama orang, artinya di sini bukan berarti kita memperdagangkan atau menjual belikan orang, tetapi dalam tanda kutip kita menjual orang ini adalah keahliannya. Misalkan saja sebagai konsultan, konsultan pajak, konsultan konstruksi dan lain sebagainya. Kemudian ada benda, jasa, tempat, organisasi, informasi, dan pendapat. Pendapat juga bisa menjadi salah satu entitas pasar ataupun pemasaran yang artinya dapat diperjualbelikan. Nah, secara definisi sendiri pemasaran sangat banyak definisinya dari beberapa ahli, tapi pada intinya pemasaran dikonsentrasikan pada kegiatan penciptaan dan pemeliharaan relasi pertukaran yang saling memuaskan dan menguntungkan. Artinya pemasaran ini dari sisi perusahaan kita menciptakan produk ataupun jasa. Kemudian dari sisi prosesnya adalah kita mempertemukan produk kita kepada konsumen dan kemudian kita berusaha agar terjadi transaksi atau jual beli antara perusahaan yang kita miliki ataupun produk yang kita miliki kepada konsumen yang sudah kita targetkan. Lanjut, di sini kita persempit lagi setelah tadi ada entitas pasar dan pemasaran, di sini ada elemen pokok pemasaran. Yang pertama, customer ataupun pelanggan ataupun pembeli. Nah, tentu saja kita dalam bisnis kemudian kita fokuskan kepada pemasaran, kita harus mengetahui konsumen kita itu siapa, targetnya siapa, di segmen mana. Nah, kemudian company ataupun perusahaan tentunya kita harus memiliki brand, produk ataupun jasa yang harus kita tawarkan kepada konsumen kita. Nah, selanjutnya yang perlu kita pahami lagi adalah kompetitor. Kompetitor ini bisa menjadi indikator kita, bisa juga menjadi bahan evaluasi kita, bisa juga menjadi salah satu alasan kita harus melakukan inovasi. Katakanlah kompetitor kita menciptakan suatu benda ataupun suatu produk baru, maka kita dari sisi perusahaan harus bisa selangkah ataupun melewati kompetitor kita sehingga perusahaan kita akan lebih cepat berkembang. Nah, selanjutnya, karena kita keterkaitannya dengan sistem informasi, maka sistem informasi pemasaran adalah bagian-bagian yang saling berhubungan dan saling berkaitan secara tetap, yang memiliki hubungan dengan organisasi, perusahaan, jasa, barang, ide, faktor lingkungan, kompetitor, dan teknologi yang bisa mempengaruhi keadaan pasar atau bisa membantu perusahaan atau bisnis untuk memenangkan persaingan di lingkungan pasar. Nah, jadi bagian-bagiannya tadi adalah tentunya produk ataupun jasa, kemudian ide, kemudian lingkungan pasar kita gimana, lingkungan bisnis kita gimana, teknologi yang kita gunakan dan kita kembangkan itu seperti apa. Kemudian kita juga harus melihat kompetitor kita ataupun pesaing kita, sehingga informasi-informasi bagian-bagian tadi ini kita kumpulkan sehingga akan menjadi ataupun menciptakan informasi baru, sehingga bisa kita gunakan untuk pengambilan keputusan guna strategi ke depan ataupun strategi pemasaran yang akan kita lakukan. Selanjutnya ada sistem informasi pemasaran, juga bagaimana kita bisa memenangkan di lingkungan pasar, memenangkan persaingan. Nah, sistem informasi ini tidak hanya untuk mendapatkan hasil penjualan, kemudian untuk menghitung laba ataupun rugi, tetapi
Sistem informasi pemasaran ini juga digunakan agar kita bisa memenangkan persaingan di industri tertentu. Nah, apa saja? Pertama, kita tentunya harus melakukan perencanaan. Perencanaan ini juga berdasarkan data-data yang sudah ada. Kita berangkat dari data penjualan tahun lalu misalnya, kemudian perkembangan pasar seperti apa, kemudian perkembangan kompetitor kita seperti apa. Nah, setelah kita dapat datanya, kita rencanakan berdasarkan data-data tersebut sehingga kita bisa menemukan langkah-langkah yang kemungkinan ketepatannya sangat tinggi sehingga bisa kita lakukan ke tahap selanjutnya yaitu pelaksanaan. Nah, pelaksanaan ini harus sesuai dengan perencanaan yang kita buat sebelumnya karena perencanaan kan sudah kita atur sedemikian rupa berdasarkan data maupun informasi yang kita punyai. Kemudian setelah pelaksanaan harus ada pengawasan, apakah pelaksanaan benar-benar sesuai dengan perencanaan ataupun apakah ada gangguan-gangguan lain yang bisa kita adopsi ataupun kita hindarkan sehingga perencanaan dan pelaksanaan tetap berjalan sesuai dengan konteksnya. Nah, setelah ada pengawasan, kita harus mengevaluasi nih. Setelah ada pelaksanaan tadi, kemudian ada pengawasan, kita evaluasi mana yang harus kita kembangkan, mana yang harus kita tinggalkan, sehingga ke depannya kita bisa menjadi lebih baik ataupun bisa menciptakan ide-ide ataupun keputusan ataupun pengambilan keputusan yang lebih tepat dari periode-periode sebelumnya. Lalu ada fungsi sistem informasi manajemen dalam bidang pemasaran. Yang pertama, perencanaan pemasaran yang lebih tepat. Tentunya karena berdasarkan data dan informasi yang kita miliki, kita kemungkinan besar memiliki potensi ketepatan dalam perencanaan. Selain itu, bisa mengantisipasi permintaan pelanggan, kemudian membantu analisa persaingan, meningkatkan efisiensi aktivitas bisnis. Tentunya sistem informasi ini akan mempermudah dan mempercepat informasi berjalan di antara divisi-divisi lain ataupun di dalam internal divisi pemasaran, sehingga akan meningkatkan efektivitas dan lebih efisiensi. Kemudian ada meningkatkan pemahaman perilaku pelanggan. Di sini karena kita memiliki informasi yang banyak, ada sumber datanya, ada base datanya, nah tentunya kita bisa menerka bagaimana sih perilaku konsumen kita di masa yang akan datang. Kira-kira konsumen kita pada tahun depan ini lebih kemana seleranya itu bisa kita perkirakan. Lalu yang kedua, mempermudah dalam mengenali tren dan perubahan pasar karena berdasarkan data. Dan ketiga, meningkatkan kinerja manajemen. Tentu saja, sistem informasi ini akan mempermudahkan pekerjaan di divisi-divisi, khususnya divisi pemasaran. Nah, prosesnya ada perencanaan, berdasarkan data-data tadi, kita berangkat berdasarkan data maupun informasi yang kita kumpulkan, lalu ada pengendalian, apakah yang akan kita lakukan ini sesuai dengan jalur ataupun visi misi perusahaan. Selain itu, yang ketiga, setelah ada pengendalian, kita mengambil keputusan akan kita lakukan untuk periode selanjutnya. Nah, proses sistem informasi masyarakat sendiri yang lebih jauh lagi, perencanaan. Proses yang pertama merupakan tahap formulasi yang disusun secara terperinci untuk mencapai tujuan akhir dan termasuk ke dalam aktivitas manajemen. Nah, perencanaan merupakan penentuan langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan dalam jangka panjang untuk mencapai tujuan. Jadi perencanaan memang sangat membutuhkan banyak data dan informasi. Lalu pengendalian, tahap yang kedua masuk ke dalam proses pengendalian, di mana setelah rencana berhasil dibuat, selanjutnya masuk pada proses implementasi secara rencana tersebut. Peran dari manajer dan karyawan adalah memonitoring pelaksanaannya supaya berjalan lancar dengan dan semestinya sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya. Selanjutnya ada pengambilan keputusan. Tahapan yang terakhir akan dilakukan proses pemilihan di antara berbagai alternatif pilihan. Fungsi dari manajerial berperan sebagai penghubung antara proses perencanaan dan pengendalian. Seseorang manajer harus bisa memilih antara beberapa metode dan tujuan yang akan dilakukan. Nah, ini pengambilan keputusan ini sudah tanggung jawabnya top manajerial ataupun para manajer ataupun direktur perusahaan karena pengambilan keputusan ini berkaitan dengan kinerja organisasi secara keseluruhan. Lalu ada lagi manfaat lain dari sistem informasi di bidang pemasaran.
Tentunya karena kita memiliki informasi yang lengkap dan data yang lengkap akan meningkatkan akurasinya, kemudian bisa mempermudah koordinasi antar divisi karena kita memiliki banyak data, maka pertukaran informasi akan lebih mudah dan lebih cepat. Selain itu, memperbaiki kualitas SDM karena sistem informasi tidak lagi menggunakan metode konvensional, tetapi lebih menggunakan teknologi, maka perusahaan dituntut untuk memiliki SDM yang bisa memahami teknologi. Sehingga penyesuaian ini yang membuat kualitas SDM juga ikut berkembang. Lalu yang keempat, tentu saja mengurangi biaya operasional karena sudah memiliki data, kita tidak perlu repot-repot lagi ataupun kesusahan dalam mengumpulkan data maupun informasi. Nah, masa depan sistem informasi pemasaran itu gimana sih? Yang pertama, sistem informasi akan menjadi landasan mengendalikan bisnis. Nah, hanya bermodal SIM, kita bisa mengendalikan bisnis kita. Kemudian SIM juga menjadi ladang pengolahan dan penyedia informasi yang akurat dan real time ataupun tepat waktu. Kemudian SIM juga bisa menjadi pengelola transaksi, kemudian menjadi alat pengawasan kekayaan perusahaan untuk pemiliknya ataupun petinggi-petinggi perusahaan. Nah, demikian untuk materi terkait sistem informasi manajemen di bidang pemasaran. Jika ada yang ditanyakan, silahkan dituangkan di grup WhatsApp kita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.